Balik lagi di channel Saka Mau Saya TV. Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja. Kali ini kita akan membahas film berjudul Higanjima tahun 2009 yang bergenre vampir alias gigit-gigitan. Nah, adegan pertama dimulai dengan pengenalan tokoh utama kita, Atsushi di sini yang membawa pedang dan melawan para vampire yang mengganggu dia. Dan ini bos besarnya vampire, yaitu Miyabi, bukan Miyabi yang itu ya. Dan di sini juga kita bertemu dengan tokoh utama, adiknya bernama Akira. Dan ini temannya bernama Pon, yang sebelah kiri, bukan sebelah kanan ya. Dan ini juga salah satu tokoh utama perempuan bernama Rei. Dan teman-temannya Akira yang bernama Nishiyama, yang jago meracik-racik ramuan, dan yang jago memanah. Di sini ada Yuki, dan lanjut yang jago gombal dan suka dengan wanita, ya, Akang Kato. Dan yang 11-12 dengan tokoh utama kita Akira, yaitu Ken, sahabat sejatinya. Di sini dia diselamatkan Rei dari kejaran karena dia memang sering membuat ulah ya di sekolahnya. Dia diselamatkan oleh Rei dan diceritakan tentang sesuatu yang tidak masuk akal di sini. Dan akhirnya Akira dan teman-temannya bertemu dengan Rei di jalan yang hujan. Aduh, kayak India-Indiaan. Di sini Akira dan teman-temannya mengikuti Neneng Rei yang ternyata salah mengikuti. Ternyata di sana ada seorang vampire yang menggigit korbannya. Nah, vampire itu sendiri bernama Reiki. Nah, di sini mereka semua melawan Reiki, dikomandokan oleh Kakang Akira untuk untuk melewatkan si vampir yang tadi. Dan akhirnya Rei pun berbicara tentang kakaknya Akira yang bernama tadi Atsushi, dan memberitahu bahwa keberadaan Atsushi ada di pulau lain, dan mengajak Akira untuk datang menjemput sang kakak, yaitu Atsushi. Akhirnya Akira membubarkan teman-temannya untuk segera pulang, cuci kaki, cuci gigi, mamam, dan abobo. Dan ternyata Akira akan pergi dengan Rei ke pulau tersebut untuk menjemput kakaknya yang bernama Atsushi. Nah, di sini udah siap-siap nih. Peralatan sudah dibawa, kapal sudah siap dan akan berlayar. Ternyata teman-teman Akira tidak tega untuk meninggalkannya. Dan salah satunya sohibnya tadi tuh, Akang Jambul aja ya kita sebut nih, yang udah membawa stick softball dan akan menemani Akira untuk menjemput kakaknya. Dan teman-temannya juga menyusul. Pokoknya udah paket komplit aja ini. Udah siap untuk membantu sang tokoh utama kita Akira untuk menjemput kakaknya. Dan tidak ketinggalan, mereka pun akan membawa sang pujangga hati, yaitu tadi si Kakang Gembul aja ya, si Kakang Gembul tadi ya. Akhirnya mereka berlayar bersama Rei yang menunjukkan jalan dan mengendalikan kapalnya untuk menuju pulau yang membuat kakak Akira, yaitu Atsushi, betah tinggal di sana. Di sini juga mereka mulai kehilangan sinyal ponsel karena mereka mungkin akan mem-WA keluarga, pacar, atau calon gebetan. Kompas pun di sini muter-muter tidak tahu arah tujuan mau ke mana, utara, kanan, kiri, selatan, dan akhirnya mereka sampai di pulau tersebut. Pulaunya memang horor sih kalau Sentener semua nonton.
Ya kayak film-film yang bakalan ada Godzilla-nya gitu ya di sana. Dan akhirnya mereka pun mulai mendekati pulau tersebut. Mereka pun di sini akan dibawa oleh Teteh Rei untuk bertemu dengan kakak Akira. Ternyata di sini hampir semua penduduknya tidak ada yang ronda, alias sepi. Kalau saya sih keeng ya. Ternyata di sini Rei menjebak Akira dan teman-temannya untuk dikurung oleh para warga yang sudah menjadi vampir, dan di sini ada nenek-nenek yang pika keheuleun karena dia yang memanggil semuanya untuk datang keluar. Dan akhirnya di sini mereka pun mengetahui bahwa Rei menjebak tuh kan wargana sudah menjadi warga vampir di pulau ini, dan hampir semuanya, tapi pasti semuanya sih ini nggak ada manusianya, alias vampir semua di sini. Akhirnya mereka ditangkap oleh segerombolan segerombolan warga vampir. Warga, ya itu mah udah dari RT, RW, kelurahan, semuanya udah jadi vampir. Dan di sini juga ditunjukkan markas besar dari bos vampir yaitu Miyabi. Tuh, kan nongol. Tapi di sini vampirnya emang agak kelebihan bedak ya. Jadi putihnya benar-benar putih ini di bagian wajahnya. Nah, di sini dia bertemu kembali dengan sebenarnya temannya yang tadi itu dikeroyok oleh Akira dan in the gang. Ternyata dia masih hidup dan dia kesal karena Teteh Rei tidak membantu dia, malah membuat dia banyak kerusakan. Bagian muka, bagian tangan, dan akhirnya Rei pun digigit oleh bos mafia, bos vampir, rajanya vampir, sambil yaitu diulek dulu baru digigit. Tapi digigitnya ya mungkin gigit-gigit manja gimana gitu. Ini saya pengen kesel kalau lihat nenek-nenek ini nih. Jadi si nenek ini minta untuk dikocok apa di random gitu ya. Siapa yang akan menjadi mangsa pertama untuk dimakan rame-rame, bukan makan ya, untuk disedot darahnya rame-rame oleh warga. Nah, di sini mereka akhirnya mendapatkan satu, yaitu best friend-nya Akira atau sohibnya atau CS-nya. Nah, di sini Akira juga saat ditangkap untuk dijadikan gigitan pertama berusaha memberikan jalan, yaitu kunci, pada teman-temannya, dan Akira pun sampai di tempat untuk diambil darahnya, alias kayak ke tempat lab ya. Nah, kunci yang tadi sempat terjatuh akibat sohibnya Akira bisa membuat mereka keluar. Tapi di sini ada satu temannya yang apundung dan kesel karena tadi pas pemilihan tidak ada yang mau membela dia. Di sini kita lihat banyak sekali warga-warga vampir yang haus pengen gigit-gigit nih ke Akira dan teman-temannya, dan akhirnya Akira pun terpisah dengan teman-temannya. Dan di sini masih dikejar-kejar segala. Nah, tuh kaget. Kalau saya kaget pas nonton filmnya. Jadi pas reviewnya juga saya mau bilang kaget, udah kaget dari pertama ini saya. Di sini warga terus mencari Akira dan teman-teman. Dan di sini Akira pun akhirnya bertemu sang kakak yang tadi mau dijemputnya. Kakaknya yang bernama Asusi ini menolong Akira dan akhirnya berpelukan.
Nah, di sini Atsushi menolong Akira dan teman-temannya untuk menjauh dari bukan markas ya, tapi kastil nih. Kalau vampir sebutnya kastil nih. Akhirnya mereka bisa bertemu dan berkumpul kembali. Semuanya dalam keadaan yang agak sehat kecuali sohibnya dan satu orang yang terpisah di sini. Dan akhirnya temannya Akira ini yang memang agak-agak mudah kesinggung tertangkap oleh salah satu vampire yang tadi ngagetin. Nah, di sini akhirnya mereka dibawa ke tempat persembunyian oleh sang kakak Atsushi. Dan akhirnya di sini salah satu teman yang tadi terpisah kembali datang dan memanggil nama Akira. Dan akhirnya Akira melihat bahwa salah satu temannya ini telah berubah menjadi vampire. Nah, sampai di sini dulu, masih ada part 2-nya, masih banyak yang seru. Kita lanjut ke part 2-nya. Sampai di sini dulu channel Saka Mau Saya TV mereview tentang film Higanjima 2009. Masih ada part 2-nya. Jangan lupa subscribe, comment, and like channel ini. Hatur nuhun.